Assalamualaikum Sobat BMW Service. Kali ini kita ingin mengganti dinamo exhaust ya, karena ini kelihatannya mati exhaust ini. Ini merek Mas Pion ya, ini mati. Jadi kalau dinyalakan itu udah nggak bisa. Jadi ini nanti kita bongkar, lalu kita ganti dinamonya ya, dinamonya kita ganti ini. Yang pertama-tama itu kita bongkar dulu ya, ini semuanya ya, kita bongkar semuanya, ini semua kita bongkar, covernya kita bongkar, ini kita buka. Lalu yang kedua kita bongkar kipasnya. Ini kita bongkar dulu. Ini ada baut di sini. Kita pakai kunci 12 ya. Nah, kipasnya udah terbuka ya. Kalau kita ingin membeli yang namanya dinamo di online, usahakan diukur dulu berapa diameternya. Ini diameternya ini 8, lalu tinggi jarumnya ini yang tengah nih, ini berapa? Ini kurang lebih 3,7 cm. Dan kapasitornya ya. Ini kapasitor. Dan juga hafalkan kabel-kabelnya. Kabel-kabel jangan lupa ini ketika Anda mengganti dinamonya. Kita ganti, kita beli, atau kita punya yang bekas itu masih bisa dipakai, silakan diganti ke sini ya. Lalu kemudian kita buka baut-baut yang ada di sekeliling dinamo ya, atau exhaustnya. Ini kita buka, ini menggunakan obeng kembang. Ini udah terangkat ya, dinamonya udah terangkat. Ini kita hafalkan. Ini biasanya di sini ada yang namanya kabel-kabel ya. Ini
biasanya ada 3 kabel yang warna merah, kuning, dan hitam. Ya, warna merah, kuning, dan hitam. Nah, ini kemana ke kapasitor dan kemana ke yang namanya stop kontak. Itu kita harus dihafalkan. Oke, kita angkat semuanya. Nah, ini jangan lupa kabel-kabelnya ya. Ini jangan lupa sambungannya ya. Ini nanti nyari contoh di yang namanya dinamo lamanya aja ya. Ini kabel-kabelnya ya. Jangan lupa nih, kuning kemana, hitam kemana, merah kemana, mana yang ke kapasitor dan mana yang ke on off ya. Jangan lupa ini ya, ini kabel-kabelnya ini harus dihafalkan. Jadi sebelum ini diputuskan, kalian ini harus ibaratnya satu persatu diputuskan dan disambungkan dengan dinamo yang baru ya. Jangan lupa ini kabel-kabelnya. Oke, sekarang kita angkat dinamonya dan kita ganti. Nah, kebetulan kita ada yang namanya dinamo bekas ya, tapi ini masih berfungsi dengan baik ya. Dinamonya sama dan ini juga dari Hexos Mas Pion juga. Jadi ini kita putuskan dan kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Ini bersihkan dulu ya. Ini kita pindahkan. Oke, ini setelah kita pindahkan ke sini dinamo bekasnya, kita udah sambungkan. Ini yang merah kemana, kuning kemana, hitam kemana, ke namanya kapasitornya juga, kapasitor, terus ke yang namanya listriknya juga, ke sininya juga, ke on off nya. Lalu kita pasang dinamo bekas ini ke Hexos yang punya kita. Kita ukur dulu lubangnya. Ini ada lubang-lubangnya. Jangan lupa ya, memasang kabelnya ini jangan sampai salah ya ini ya. Ini jangan sampai salah ya kabel-kabelnya ya. Ya. Jadi diputusinnya itu satu persatu aja. Ya, jangan lupa ini mana kemana dan kemana dan sebagainya. Ya. Jadi ini nggak usah dijelaskan lagi gimana memasang kabelnya, karena di situ dari Hexos yang lama, dari dinamo ke on off dan ke kapasitor itu udah jelas semua, ada rangkaiannya. Oke. Setelah semua sudah oke, dinamonya udah terpasang dan kabel-kabelnya juga udah terpasang pula. Ini kabel-kabelnya sudah kita sambung semua. Lalu kita skrup kembali dengan baut-bautnya ya. Setelah baut-bautnya sudah terpasang, dinamonya sudah kencang, ini pegangannya. Lalu kita rapikan kabel-kabelnya ya. Kita rapikan kabel-kabelnya dengan menggunakan ini. Ya. Kita rapikan saja. Biar dia tidak lari kemana-mana. Jadi kita rapikan saja.
setelah kabel-kabel kita rapikan ya, udah diikat ini, jadi udah nggak bakal lari. Lebihnya kita gunting, kita buang ya. Nah, ininya kita buang. Lalu kita pasang kembali kipas. Jangan lupa kipasnya kita pasang sesuai jalurnya ya. Di sini ada yang namanya pakunya atau jarum ini sesuai sama grid yang di sini ya, grid di sini. Oke, lalu kita baut. Oke, selesai sobat. Oke ya, udah oke ya. Ini kalau ada yang bunyi-bunyi mungkin ada yang kena, ini kita geser yang di bawahnya biar dia nggak kena ke kipas. Ini kita rapikan ya, ini biar takutnya ada yang tersentuh sama kipas. Nah, ini udah bagus ya, kipasnya udah nggak ada bunyinya. Lalu ini bisa kita tes ya, kita colokkan dulu ke listrik. Ini ke listrik kita colokkan ini ya, colokkan ke listrik, lalu kita tinggal tarik ini setelah kita colokkan. Oke, ini udah kita colokkan, lalu ini kita tarik apa berfungsi atau tidak. Oke ya, berjalan dengan baik. Ini untuk arah ke kirinya, untuk ngebuang angin. Coba kita tes untuk yang menyedot angin dari luar ke dalam ya. Kita tarik lagi. Oke, mantap ya sobat ya. Setelah ini kita tinggal pasang covernya saja. Oke, terima kasih sobat BMB Service. Semoga tutorial ini bermanfaat, bisa digunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.